jenis reaktor nuklir. Nah, ini jenis-jenisnya yang perlu Anda ketahui dan Anda pahami di situ. Yang pertama, jenis reaktor nuklir dibedakan berdasarkan besarnya energi kinetik neutron. Nah, jadi besarnya energi kinetik atau energi kinetik berarti berkaitan dengan kecepatan neutron yang menumbuk di dalam sebuah reaktor nuklir. Ya, energi kinetik ini kan bergantung pada kecepatannya atau energi yang timbul karena memiliki kecepatan. Yang merupakan faktor utama dalam reaksi fisi berantai yang tadi saya singgung. Yaitu ada reaktor neutron panas atau termal. Reaktor neutron panas atau termal ini ada beberapa jenisnya atau bagian. Nanti Anda cari ada PWR, BWR gitu ya, coba dicari GCR. Nanti kita sambung di chat ya, di chat. Jadi kita untuk Zoom ini sekitar 15 menit saja. Bisa dipahami Mas Faiz? Bisa, Bu. Ya, kemudian reaktor neutron cepat ada GCFBR, nah, ada LMFBR, ada SCFBR. Oke. Itu jenis yang pertama berdasarkan besarnya energi kinetik neutron. Berikutnya jenis reaktor nuklir berdasarkan jenis materi. Nah, berarti jenis materi atau bahannya, bahannya sebagai moderator dan pendingin. Mohon di-mute ya. Guys, di-mute dulu. Oke. Jenis materi yang digunakan sebagai moderator dan pendingin. Reaktor diklasifikasikan menjadi 4 ini ya. Karena kalau dalam sebuah reaktor nuklir itu tentu saja butuh pendingin karena akan menghasilkan energi termal yang sangat tinggi. Reaktornya nanti ada reaktor air ringan, reaktor air berat. Nah, coba Anda cari nanti ada reaktor grafit, GCR, AGCR. Nah, ada reaktor berpendingin air ringan, PWR dan BWR di situ, dan reaktor suhu tinggi, HTGR. Nah, coba nanti dicari singkatan-singkatan di sini. Ya, itu ya, saya lanjutkan untuk jenis reaktor nuklir berdasarkan materinya. Berikutnya, jenis reaktor nuklir berdasarkan tujuan dan kegunaannya. Diklasifikasikan menjadi 3 kalau secara umum ya. Ada reaktor daya, reaktor riset. Nah, tujuannya untuk penelitian, biasanya untuk uji material dan latihan uji coba seperti itu ya, atau biasa disebut juga dengan reaktor uji material. Itu jenisnya berdasarkan tujuan dan kegunaan. Yang ketiga yaitu reaktor yang memproduksi isotop. Nah, kalau Anda masih ingat isotop, yaitu sebuah unsur yang memiliki nomor atom yang sama ya. Coba diingat, ada istilahnya isotop, isoton ya, sama isobar pada fisika inti. Yang kadang-kadang reaktor produksi isotop ini digolongkan juga ke dalam kelompok reaktor riset. Jadi untuk tahap penelitian. Oke, itu tadi adalah pengklasifikasian untuk jenis reaktor. Ya, jenis reaktor ada 3 cara mengklasifikasikannya. Ada berdasarkan bahannya, kemudian ada berdasarkan kegunaan atau manfaatnya, terus sama tadi pembangkitnya ya, sebenarnya begitu. Bisa dipahami sampai di sini, Mas Faiz? Jenisnya ya masih umum. Bisa, Bu. Ya, oke, bisa di-mute lagi tidak apa-apa. Kemudian untuk fisi, reaktor fisi, berarti reaktor fisi di sini merupakan instalasi yang menghasilkan daya panas secara konstan. Nah, berarti dijaga kestabilan suhu yang dihasilkan dalam reaksi tersebut ya, dengan memanfaatkan reaksi fisi berantai. Ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan untuk reaksi fisi pembelahan, tadi misalkan pada uranium menghasilkan ada sinar alfa, kemudian dihasilkan juga unsur yang baru. Nah, selama proses reaksi itu juga dihasilkan energi panas. Ya, energi panas atau energi panas yang dihasilkan. Istilah ini dibedakan dengan reaksi fusi. Ya, reaksi fusi itu reaksi penggabungan yang memanfaatkan panas dari reaksi fusi.
Ya, jadi artinya kalau fisi itu menghasilkan energi panas, kalau reaksi fusi itu apa? Memanfaatkan energi panas. Ya, energi kalor. Ya, bisa disebut energi kalor. Dan dimungkinkan adanya reaktor yang memadukan kedua jenis tersebut. Nah, jadi ada namanya reaktor hybrid yang memadukan antara reaktor fisi dan reaktor fusi. Menggabungkan dua proses tersebut. Oke, ya, saya lanjutkan ya. Nanti bisa kita diskusikan lagi. Reaksi fusi. Nah, tadi kalau yang awal adalah reaksi fusi tentang pembelahan, kalau reaksi fusi tentang penggabungan. Reaksi fusi adalah suatu instalasi untuk mengubah energi yang terjadi pada reaksi fusi menjadi energi panas atau listrik yang mudah dimanfaatkan. Jadi tadi fusi masih butuh energi kalor juga, meskipun dia juga menghasilkan energi kalor. Ya. Reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan inti atom ringan. Fusi. Misalnya, reaksi antara deuterium, kalau Anda tahu deuterium, 11H itu ya, proton, Anda lihat. Kemudian kalau deuterium simbolnya 21H. Di fisika inti, coba diingat. 2 di atas nomor massa, satunya nomor atom, terus H. Ya, deuterium. Dan tritium. Kalau tritium berarti 31H. Ayo Mas Faiz, diingat-ingat itu. Ya, tritium. Deuterium sangat melimpah di alam, namun tritium itu tidak ditemukan di alam ini secara langsung ya, tapi hanya dihasilkan dari sebuah reaksi. Oleh karena itu bahan yang mengandung litium 6, Li6, digunakan sebagai selimut, ya artinya di situ pelapis. Selanjutnya direaksikan dengan neutron, ya jadi ada litium sebagai selimut tadi, kemudian ada neutron plus N. Neutron itu simbolnya 10. Coba dicek lagi ya. 10N. Neutron. Fisika intinya. Yang terjadi dari reaksi fusi. Nah, ya, benar kan di sini? Selanjutnya direaksikan dengan neutron yang terjadi dari reaksi fusi untuk menghasilkan tritium. Nah, coba nanti ditulis persamaan reaksinya ya. Litium ditambah neutron nanti menghasilkan neutron itu dihasilkan dari tritium tadi. Dengan neutron yang terjadi dari reaksi fusi untuk menghasilkan tritium. Sehingga diperoleh siklus bahan bakar. Ya, jadi berlangsung secara berkesinambungan. Maka tadi energi kalor yang dihasilkan itu diharapkan bisa konstan. Naik boleh, tapi juga ada batasannya, tapi juga tidak boleh terlalu istilahnya energi kalornya turun gitu, karena tujuannya untuk menjaga kestabilan proses di dalam reaktor nuklir itu. Oke. Sistem reaktor fusi. Nah, ini ada bagian-bagian yang perlu Anda ketahui. Yang pertama bagiannya adalah plasma teras. Ya. Ada selimut, nanti di bawah slide saya ini ada gambarnya. Ada plasma teras, ada selimut atau selubung ya. Ada bejana vakum. Nah, kalau waktu Anda PKL, tapi Anda tidak melihat dari jarak dekat ya, dari sumur, seperti sumur gitu penampakannya ya. Nah, nanti itu sebenarnya ada bagian-bagiannya. Ada plasma teras, selimut, bejana vakum. Kemudian juga ada magnet superkonduktor. Nah, itu coba nanti dicari fungsinya. Kenapa ada magnet superkonduktor juga di situ? Ya. Dan bagian yang lainnya. Dibandingkan dengan reaktor fusi tidak akan mengalami lepas kendali. Nah, reaktor fusi tidak akan mengalami lepas kendali. Nah, ini salah satu kelebihan dari reaktor fusi. Dan sedikit menghasilkan produk radioaktif. Jadi karena penggabungan, ya reaksi fusi kan menggabungkan. Nah, mungkin yang dihasilkan di situ adalah sinar dan energi kalor tadi. Dan kalau reaksi fisi ada dihasilkan unsur yang baru. Unsur baru itu tentu bersifat radioaktif. Ya, kalau reaksi fusi itu tidak akan mengalami lepas kendali dan sedikit menghasilkan produk radioaktif sehingga memiliki tingkat keselamatan yang lebih tinggi.
Itu untuk sistem reaktor fusi. Nah, ini gambarnya Mas Faiz ya. Ini tadi ada bejana, kemudian ini teras reaktor. Nah, ini ada, nampaknya di dalam sini itu ada bahan superkonduktornya. Ya, oke. Ini untuk terasnya.